Pemeriksaan antenatal. Pertama ucapan salam, kemudian dengan sopan memperkenalkan diri dan identitas ibu berupa nama, usia, alamat, pekerjaan, dan pendidikan. Kemudian tanyakan keluhan utama. Gali riwayat penyakit sekarang, tanyakan riwayat kehamilan, G berapa, P berapa, dan A berapa. Kemudian tanyakan riwayat perkawinan dan sudah berapa lama menikah, riwayat kontrasepsi, riwayat antenatal sebelumnya, riwayat kehamilan sekarang berupa gerakan janin, kenaikan berat badan, dan apakah ada tanda-tanda infarto. Kemudian tanyakan riwayat haid, hari pertama dan hari terakhir, riwayat dan keluarga, riwayat penyakit keluarga, riwayat berobat, riwayat persalinan. Apakah pernah mengalami kesulitan dalam persalinan sebelumnya? Lalu tentukan usia kehamilan menurut anamnesa, hari pertama, hari terakhir haid, dan buat tafsiran menurut rumus Regel. Setelah itu memeriksa keadaan umum, mengukur berat badan dan tinggi badan, dan memeriksa tanda-tanda vital berupa tekanan darah, nadi pernapasan, dan suhu tubuh. Lalu jelaskan prosedur pemeriksaan pada ibu. Juga pemeriksaan ini kadang-kadang menimbulkan perasaan khawatir ataupun kurang nyaman, tetapi tidak membahayakan bayi yang berada dalam kandungan. Kemudian tanyakan kesediaan ibu untuk diperiksa. Juga apakah ibu bersedia? Dipersilakan ibu untuk berbaring terlentang, tutup paha dan kaki ibu dengan kain yang telah disediakan. Sebelum pemeriksaan dilakukan, pemeriksa mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir dengan 6 langkah WHO. Setelah mencuci tangan dan memakai handspray, pemeriksa berada di sisi kanan ibu dan menghadap ke bagian lateral kanan. Kemudian beritahukan pada ibu untuk akan dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan telepon 1 untuk menentukan tinggi fundus uteri dan bagian janin yang berada di fundus uteri. Pemeriksaan menghadap ke ibu dan untuk mengukur tinggi uteri. Letakkan meteran di atas simfisis pubis sampai ke setinggi fundus uteri dengan palpasi terlebih dalam fundus uterinya. Lalu rasakan bagian bayi yang telah di fundus uteri dengan cara menekankan lembut. Jika kepala bayi terasa, bagian pesisir janin akan keras dan melentang. Jika bokong, maka akan teraba bagian besar janin yang tidak kuat, ludak, dan tidak letih. Lepot 2 untuk menentukan bagian janin di sisi kiri dan kanan ibu. Pemeriksa masih menghadap ke kepala ibu. Letak telapak tangan pada dinding perut ibu lateral ibu dan letakkan kepala tangan kanan pada dinding perut lateral kiri dan secara sejajar. Kemudian letakkan secara bergantian dan bersamaan telapak tangan kiri dan kanan. Kemudian geser ke arah bawah dan rasakan adanya bagian yang terasa memanjang, yaitu punggung, dan bagian-bagian kecil, yaitu ekstremitas. Lepot 3 untuk menentukan bagian terendah janin dan apakah bagian terendah termasuk pintu atas panggul atau belum. Caranya dengan meletakkan telapak tangan kiri dan kanan bagian atas perut ibu, lalu tekan secara lembut dan menentukan bagian terbawah dengan baik. Untuk menentukan bagian terendah suatu sudah masuk pintu atas panggul atau belum, caranya teknik Maulik, yaitu didorong, digoyang apakah sudah terfiksasi atau masih belayang. Lepot 4 pemeriksa berganti menghadap ke arah kiri pasien untuk menentukan seberapa jauh penurunan terendah janin. Letakkan ujung telapak kaki tangan kiri dan tangan kanan pada lateral kiri dan kanan uterus, bawa ujung-ujungnya dari jari tangan kiri dan tangan berada pada tepi atas simfisis. Kemudian perhatikan sudut yang dibentuk oleh jari-jari tangan kiri dan kanan. Apakah ada kontrovergen atau divergen? Jika kontrovergen berarti belum masuk ke atas panggul. Jika dipenuhi berarti sudah masuk panggul. Selanjutnya, apakah pemeriksaan auskultasi kedua tangan dari dinding perut ibu, kemudian diambil stetoskop lancet untuk tangan kiri, kemudian menempelkan ujungnya pada dinding perut ibu yang sesuai dengan posisi panggul ibu. Tempelkan telinga kiri pemeriksa dan mendengarkan bunyi denyut jantung janin. Dengarkan dan hitung bunyi jantung janin selama 60 detik sampai 1 menit penuh dengan normalnya 120 sampai 160 kali per menit sampai melihat jam dan satu tangan meraba nadi ibu. Lalu pemeriksaan tambahan bila dilakukan berupa laboratorium atau USG.
Setelah itu letakkan semua peralatan dan sudah digunakan di tempat semula dan beritahu ibu bahwa proses pemeriksaan sudah selesai. Angkat kain penutup dan rapikan tempat di tempat ibu yang telah dipakai dengan cuci tangan. Kembali setelah itu jelaskan hasil pemeriksaan palpasi dan auskultasi serta meliputi usia kehamilan, letak janin dan memanjang, melingkar atau oblik terhadap posisi janin, punggung kiri dan kanan superior dan inferior, kemudian presentasi kepala, sungsang, lintang atau ganda dalam kondisi janin sesuai dengan pemeriksaan auskultasi. Setelah itu catat pada buku kontrol ibu hamil dan jelaskan tentang langkah atau asuhan selanjutnya serta jadwal pemeriksaan ulang, lalu serahkan kembali buku kontrol kepada ibu dan pemeriksaan telah selesai. Ucapan terima kasih dan Tuhan berkati. Semoga bermanfaat.